Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang speech act theory. Yang perlu kalian ketahui adalah speech act theory ini berdiri pada tahun 1962, didirikan oleh John Austin, kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama John Searle pada tahun 1969. Mereka percaya bahwa bahasa itu tidak hanya digunakan untuk menginformasikan atau menggambarkan suatu hal, namun mereka sering menggunakan ini untuk mengerjakan suatu tindakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan speech act? Speech act are acts of communication. To communicate is to express a certain attitude, and the type of speech act being performed corresponds to the type of attitude being expressed. Jadi yang dimaksud di sini adalah speech act ini sebuah tindak komunikasi. Komunikasi yang dimaksud yaitu mengungkapkan sikap tertentu. Kemudian, jenis tindak tuturnya itu sesuai dengan jenis sikap yang dia ungkapkan atau dia ucapkan. Lalu, John Austin di sini membagi speech act itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada locutionary, yang kedua illocutionary, dan yang ketiga adalah perlocutionary. Jadi, locutionary ini adalah the literal meaning of the utterance, ungkapan yang sebenarnya. Yang kedua adalah illocutionary, the social functions that the uterine or written text has. Jadi yang dimaksud dengan illocutionary itu dia mempunyai maksud atas apa yang dia ucapkan. Misalnya menginformasikan sesuatu, memerintahkan sesuatu, memperingatkan sesuatu, dan melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah perlocutionary, the result or effect that is produced by the uterine in that given context. Jadi yang dimaksud dengan perlocutionary ini adalah efek dari perkataan yang diucapkan, misalnya untuk meyakinkan atau membujuk. Kemudian di sini adalah saya menggunakan satu saja contoh, yaitu I have homework. I have homework ini adalah saya mempunyai tugas atau saya mempunyai PR. Locutionary-nya ini dia mengungkapkan bahwa dia mempunyai tugas. Lalu kemudian illocutionary-nya ini maksud dari dia mengungkapkan saya mempunyai tugas, yaitu secara tidak langsung dia mengungkapkan bahwa dia itu membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu yang perlocutionary-nya itu efek dari dia mengatakan itu, jadinya si pendengar ini membantunya untuk melakukan atau menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya John Searle ini juga mengidentifikasikan speech act ini menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah representatif. Representatif ini adalah menginformasikan sesuatu. Misalnya, dia menginformasikan lalu mengatakan, now we will go to some place. Dia mengatakan atau menginformasikan bahwa sekarang kita akan pergi ke beberapa tempat. Selanjutnya adalah directive. Direktif ini upaya untuk pendengar itu melakukan sesuatu. Contohnya, open the door please, gitu. Dia memerintahkan si pendengar ini untuk membuka pintunya, gitu. Lalu yang ketiga adalah commissive. Jadi commissive ini mengikat pembicara atau mengikat si penutur ini untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia mengikatnya itu dengan mengikat janji. Dia mengatakan I promise to bla bla bla, seperti itu. Aku berjanji untuk begini. Selanjutnya adalah ekspresif. Ekspresif ini pembicara melakukan sesuatu atau pembicara ini mengungkapkan sesuatu. Misalnya contoh di sini saya mengambil contoh thank you gitu. Mengungkapkan terima kasih mungkin saja karena dia sudah dibantu kan. Lalu juga bentuk ungkapan juga misalnya dia mengungkapkan perasaannya begitu dengan mengatakan I love you kayak gitu. Terus yang terakhir ada namanya deklaratif. Deklaratif ini adalah pernyataan.
pernyataannya ini bisa dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya di sini contohnya adalah ijab kabul saat pernikahan, itu adalah bentuk pernyataan. Lalu juga kemudian mengungkapkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk seseorang yang akan masuk pada agama Islam. Juga mengucapkan baptis, janjinya untuk masuk pada agama Kristen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dikoreksi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.